ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita masih di hadits tentang hadits yang panjang tentang 70.000 dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Haditsnya di halaman 41. Kita sekarang di penjelasan tentang makna global dari hadits di halaman 46. Jadi dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala al-makna al-ijmali, makna global dari hadits, yasifu lana Husain ibn Abdurrahman khiwaran dara fi majlisi Sayyid ibn Jubair bimunasabati inqidadi kawkabin fil lail, fa akhbarahum Husainun annahu shahada inqidadahu liannahu lam yakun hina idhin na'iman illa annahu khafa ay yadhunna al-hadiruna أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته. Jadi kata beliau, Husain bin Abdurrahman menceritakan pembicaraan yang terjadi di majelis Said bin Jubair berkenaan dengan bintang jatuh semalam. Husain mengabarkan kepada mereka bahwa ia melihat jatuhnya bintang tersebut karena dalam keadaan tidak tidur pada waktu itu, tidak dalam keadaan tidur pada waktu itu karena khawatir bila disangka oleh orang-orang yang hadir bahwa ia melihat bintang itu karena sedang mengerjakan sholat, maka dia berusaha menghilangkan sangkaan tersebut. Itu sangkaan beribadah dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, seperti kebiasaan para salaf yang sangat bersemangat untuk ikhlas. Maka Husain menyebutkan sebab sebenarnya yang membuat ia tidak tidur pada malam itu, yaitu karena dia terkena sengatan kalajengking. Fa akhbara bis-sababil haqiqi li yaqadatihi wa annahu bisababi isabatin hasalat lahu. Fantaqala al-bahthu ila su'ali amma sana'a khiyala tilka al-isaba fa akhbarahum annahu alajaha bir-ruqyah. Fasalahu Sa'idun an dalilihi asy-syar'i ala ma sana'. Fadzakara lahu al-hadits al-waridah عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية وصوبه بعمله بالدليل ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي
tahqiqan lit-tauhid wa ya'khuduna bis-sababil aqwa wa huwa at-tawakkul 'ala Allah wa lam yas'alu ahadan ghairahu syai'an min ar-ruqyati fa ma fawqaha. Kemudian kata beliau, kemudian pembicaraan berpindah kepada usaha yang dia lakukan untuk mengobati sengatan tersebut. Maka Husain mengabarkan bahwa dirinya mengobati sengatan kalajengking itu dengan ruqyah. Syahid pun bertanya tentang dalil syar'i yang mendasari perbuatan yang dia sebutkan. Bahwa dalilnya adalah satu hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembolehan ruqyah. Dan beliau membenarkan Husain yang telah beramal dengan dalil. Kemudian Said menyebutkan keadaan yang lebih baik daripada perbuatan Husain. Jadi Husain kan ditanya, atau Said bertanya tentang bintang yang jatuh. Maka Husain menyebutkan bahwa dia melihatnya di malam hari. Kemudian beliau terangkan bahwa beliau melihatnya itu bukan karena dia sedang sholat tadi malam. Sebab jangan sampai ada menangka, wah ini dia tadi malam melihat, berarti dia sedang sholat. Jadi beliau ingin menghilangkan sangkaan orang merekomendasinya, memujinya dengan itu. Ya, beliau terangkan bahwa sebenarnya dia sedang disengat kalajengking, makanya tidak bisa tidur. Lalu Said bin Jubair bertanya apa yang dia lakukan. Maka Husain bin Abdurrahman menerangkan bahwa dia meruqyah dirinya. Terus Said bin Jubair bertanya apa dalilnya tentang ruqyah itu. Maka beliau sebutkan hadits sandarannya. Iya. Jadi Said membenarkan Husain dari sudut dia beramal dengan dalil. Tapi kalau dari sudut perbuatan ada hal yang lebih afdal daripada itu. Inilah yang dikatakan di sini. Kemudian Said menyebutkan keadaan yang lebih baik dari perbuatan Husain, yaitu keadaan yang meningkatkan ke arah kesempurnaan pelaksanaan tauhid. Jadi yang lebih baiknya itu tahqiq tauhid. Di kondisi itu dia meninggalkan hal-hal yang makruh. Iya. Meski perkara tersebut diperlukan oleh seorang, ya, walaupun perkara itu disebutkan diperlukan oleh seorang, tapi dia tinggalkan untuk mewujudkan, untuk mentahqiq tauhidnya. Iya. Sebagai sikap tawakal kepada Allah, sebagaimana keadaan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati mereka bahwa mereka adalah orang yang meninggalkan ruqyah dan pengobatan dengan kay. Itu dia tinggalkan sebagai realisasi tauhid. Sebagai realisasi tauhid. Dengan mengambil sebab yang lebih kuat, yaitu bertawakal kepada Allah dan tidak minta diruqyah, atau lebih daripada itu, tidak memintanya kepada seorang pun. Baik. Kita akan baca ya dari kandungan faedah hadits. Sebelumnya di sini dikatakan oleh Syekh, munasabatul hadits lil bab anna fihi syai'an min bayani ma'na tahqiqit tauhid wa thawabi dzalika indallahi ta'ala. Iya. Dari munasabah di bab ini, hubungan antara hadits dengan bab, bahwa di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan tentang makna realisasi tauhid, seorang mentahqiq tauhid, dan bagaimana balasan tahqiq tauhid itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sudah singgung ya di pembahasan sebelumnya bahwa tahqiq tauhid itu derajat yang
melebihi dari kadar memenuhi keabsahan tauhid. Ya kalau dibagi semuanya terbagi 3. Yang pertama ada namanya tahqiq asli tauhid, dan yang kedua ada namanya tahqiq kamal tauhid al-wajib, dan yang ketiga ada namanya tahqiq kamal tauhid al-mustahab. Jadi ada 3 dalam tauhid itu. Yang pertama seorang merapikan dulu keabsahan dasar pada tauhidnya. Jadi ada kadar tauhidnya syah. Jenjang yang kedua ada kadar kesempurnaan tauhid yang bersifat wajib. Dia kewajiban dalam tauhid, tapi penyempurna. Jadi kalau kewajiban ini hilang, tauhidnya tetap syah. Seperti misalnya contoh-contoh syirik asghar, kalau dia lakukan maka tauhidnya tetap syah. Asal tauhidnya, dasar tauhidnya syah, dia tetap muslim, cuman dia tinggalkan kewajiban. Ya, demikian pula meninggalkan dosa dan maksiat, itu tahqiq tauhid al-wajib. Ada tahqiq tauhid mustahab yang dianjurkan, sunnahkan. Nah, ini tingkat paling lengkapnya. Iya. Nah ini di hadits yang kita baca ini tahqiq tauhid pada segala jenjangnya, semuanya, pada tingkatan yang mustahabnya juga. Itu yang paling sempurna di dalam mentahqiq tauhid. Nah, kalau orang mentahqiq tauhid secara sempurna, maka inilah salah satu pahalanya di sini. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Jadi itu penjelasan tentang orang yang mentahqiq tauhid. Baik, dari faidah hadits ini, kata penulis, ma yustafadu minal hadits. Pertama, fadilatu as-salaf wa annama yarawnahu minal ayatis samawiyah la ya'uddunahu adatan bal ya'lamuna annahu ayatan min ayatillah. Terdapat keutamaan para as-salaf, iya, bahwa tanda-tanda kejadian di langit yang mereka lihat itu tidak mereka anggap sebagai suatu kebiasaan, tapi mereka pahami sebagai salah satu di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu fikihnya para as-salaf. Subhanahu, fikihnya para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Beda dengan sebagian manusia di masa sekarang. Kalau terjadi misalnya dari gerhana, dia hanya sekedar melihat dari sebab-sebab kauniyah. Ini karena pertemuan dua matahari, terjadi gempa, ini karena pergeseran lempengan-lempengan bumi, terjadi banjir karena begini dan begitu. Betul, ada sebabnya, dari sudut kauni ada, penciptaan ada. Tapi itu semuanya tanda kebesaran Allah. Allah menghendakinya. Ya, dari kedalaman fikih para salaf, mereka tidak melihat kepada hal itu saja, tapi mereka lihat bahwa itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Kemudian kata penulis,
Faedah yang kedua, hirsus salaf alal ikhlas wa syiddatu ibtiadihim anir riya. Semangat para as-salaf untuk ikhlas, dan bagaimana mereka ini begitu kuat penjauhan diri mereka dari riya. Iya. Dan mereka itu kalau menyebut sesuatu, dia sebut hakikatnya. Kejadiannya begini. Dan mereka bukan untuk riya di dalam hal itu, tapi dia terangkan sebenarnya apa. Tidak mau dipuji dengan hal yang dia tidak miliki. Kemudian yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil madhab wa inayatus salaf bid dalil. Meminta hujjah atas kebenaran suatu pendapat dan perhatian as-salaf terhadap dalil. Iya. Ya, kalau di masa salaf itu kalau ada sesuatu, mereka tanya dalilnya apa? Mereka tanya dalilnya apa? Kenapa kamu melakukan begitu? Dalilnya begini. Iya. Itu di masa para as-salaf seperti itu. Sebab mereka tahu bahwa agama itu diterima dengan perantara seorang rasul. Hanya datang dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka pasti menanyakan dalilnya. Kalau itu agama, pasti ada tuntunannya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ar-rabi'ah, masyru'iyatul wuquf inda dalil wal amalu bil ilm wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsan. Disyariatkan untuk berdiri di atas dalil dan beramal dengan ilmu, dan bahwasanya orang yang beramal dengan dalil yang sampai kepadanya sungguh dia telah berlaku baik, berbuat baik. Jadi ini beramal dengan dalil namanya. Iya. Orang yang sudah beramal dengan dalil itu sudah baik. Nah, ini dari kebiasaan para as-salaf ya, rahimahumullahu ta'ala. Mereka itu menghargai pendapat orang yang berdasarkan dengan dalil. Menghargai pendapat orang yang berdasarkan dengan dalil. Kemudian yang kelima, itu kan kisahnya Husain bin Abdurrahman meruqyah. Ditanya apa dalilnya, maka dia terangkan dalilnya dari riwayat Asy-Sya'bi. Ya. Begitu mendengar dalilnya, maka kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik orang yang dia berhenti di atas sesuatu yang dia dengar, riwayat yang sampai kepadanya, dalil yang sampai kepadanya. Dia puji. Iya. Dipuji. Dan setelah itu baru dia terangkan bahwa dalil yang lebih bagus begini dan begini. Kemudian kata beliau, yang kelima, tablighul ilm bitalattuf wa hikmah. Terdapat penyampaian ilmu dengan lemah lembut dan bijaksana. Iya. Seorang itu kalau dia sudah beramal dengan ilmu di atas kaidah pendalilan, maka kalau mau diluruskan misalnya, diarahkan kepada hal yang lebih baik, maka diajari dengan cara yang bagus. Nah itu Sa'id bin Jubair memuji dulu. Sudah bagus kamu beramal dengan ilmu, tetapi sampai kepada saya riwayat begini dan begini. Dia bawakan hadits pula. Iya. Kemudian yang keenam, ibahatur ruqyah. Terdapat bolehnya ruqyah. Jadi ruqyah itu tidak dilarang ya, ruqyah. Ruqyah itu dibolehkan. Iya.
ruqyah itu dibolehkan. Jadi hadits yang dibawakan oleh Husain itu pendalilan tentang bolehnya ruqyah. Karena dia bahasakan dari hadits Buraidah, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau dari sengatan kalajengking. Iya. Tapi itu kan dalil tentang bolehnya ruqyah, bukan dalil tentang meminta di ruqyah. Bukan tentang meminta di ruqyah. Baik. Ya ruqyah itu boleh saja. Ada yang sakit misalnya, terus kita ruqyah orang yang sakit, boleh saja. Yang dilarang itu meminta di ruqyah, itu yang dilarang. Ya. Dia ada orang yang sakit, orang ini minta supaya diruqyah, itu dilarang. Tapi kalau ada orang yang sakit, kita lihat saudara kita sakit, kita ruqyah dia, itu enggak apa-apa. Atau kita lihat saudara kita sakit, kita minta orang lain meruqyah dia, juga enggak ada masalah. Yang penting jangan dia minta. Yang dipermasalahkan itu kalau dia yang minta, itu mengurangi tawakal. Tapi kalau saya yang ruqyah teman kita ini, atau saya minta orang lain meruqyah, itu namanya tolong menolong di atas kebaikan. Kita membantunya, memberi manfaat untuknya. Itu enggak ada masalah. Itu adalah hal yang bagus. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Iya. Membimbing seseorang yang telah beramal dengan sesuatu yang disyariatkan kepada sesuatu yang lebih utama dari amalan tersebut. Ya memang kadang seorang itu sampai kepadanya ilmu akan sesuatu yang disyariatkan. Kemudian setelah itu ternyata ada hal yang lebih bagus daripada itu. Maka dia lakukan hal yang lebih bagus. Dia lakukan hal yang lebih bagus. Iya. Jadi di antara bentuk mengajak manusia adalah mengajak orang-orang kepada hal yang lebih tinggi derajatnya. Karena kadang dakwah itu, ajakan itu dari kekafiran menuju kepada keislaman, dari sunnah menuju kepada bidah, dari sebuah amalan sunnah kepada sunnah yang lebih bagus lagi. Ya, hal yang lebih bagus lagi. Jadi jenjangnya itu banyak terkait dengan apa yang diajak kepada manusia. Kemudian yang kedelapan, fadilatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Keutamaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh umat ditampakkan kepada beliau. Iya. Jadi umat itu semuanya diperlihatkan. Umat bersama nabinya. Maksudnya umat ini mereka yang menerima dan menjawab beriman kepada nabinya. Itu maksudnya umat. Kemudian yang kesembilan, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Bahwa jumlah pengikut para nabi berbeda-beda. Para nabi itu pengikutnya jumlahnya berbeda-beda. Iya. Ya kan di hadits disebutkan ada nabi bersamanya Raht atau Ruhaid. Pengikutnya cuma 3 sampai 9. Ada nabi pengikutnya cuma 1-2 orang. Ada nabi tidak ada pengikutnya. Maksudnya tidak ada pengikut yang menerima agamanya. Terus ada umatnya Nabi Musa, jumlah besar, Bani Israel. Kemudian ada umat Islam juga, jumlah yang lebih besar lagi. Jadi para nabi itu bertingkat-tingkat, berjenjang dalam para pengikut yang menjawab dakwah mereka. Yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil akthar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim.
bantahan terhadap orang yang berhujjah berdasarkan jumlah mayoritas dan menyatakan bahwa kebenaran selalu terbatas pada pihak mereka. Kalau ada yang selalu berkata yang diterima itu adalah kebanyakan orang, jumlah yang terbanyak, yang mayoritas, itu keliru. Itu keliru. Kebenaran itu tidak terbatas pada mayoritas. Kadang kebenaran malah sedikit. Iya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau taati kebanyakan orang yang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu. Jadi kebanyakan kalau ditaati menyesatkan. Berarti kebalikannya, yang sedikit itu yang selamat. Sama dengan ayat wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Artinya yang tidak bersyukur lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak yang tidak bersyukur, karena yang bersyukur cuma sedikit. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa qalilum ma hum. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih, dan mereka itu sangat sedikit. Dan mereka sangat sedikit. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat mereka beriman. Maksudnya dalil-dalil dalam hal ini banyak ya, menunjukkan bahwa jumlah mayoritas itu bukan ukuran sebuah kebenaran. Dan jangan membatasi kebenaran pada mayoritas, kebanyakan orang. Iya. Kemudian yang ke-11, annal wajib ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Bahwa yang wajib adalah mengikuti kebenaran meskipun jumlah pengikut kebenaran sedikit. Itu kewajibannya. Karena itu dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Haq, yang maha benar. Dan Allah menjadikan kebenaran itu untuk diikuti. Iya. Dijadikan kebenaran untuk diikuti. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan saja. Yang ke-12, fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Karena Nabi Musa itu datang bersama kaumnya, jumlahnya juga banyak. Sawadun azim. Sampai Nabi mula-mula menyangka itu umatnya karena jumlahnya yang banyak. Maka dikatakan kepadanya bahwa itu Nabi Musa bersama kaumnya. Setelah itu ditampakkan lagi jumlah yang banyak. Baru dikatakan itu umatmu. Ya. Kemudian dikatakan di sini yang ke-13, fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Terdapat keutamaan umat ini bahwa mereka adalah umat yang terbanyak pengikutnya, mengikuti nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di tengah umat Islam ada 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang ke-14, fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi. Keutamaan realisasi tauhid atau pelaksanaan tauhid secara murni dan balasan terhadap tahqiq tauhid itu. Ya, karena balasannya itulah yang disebut mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Bersama mereka ada 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika dijelaskan siapa mereka, Nabi terangkan sifatnya, humul ladzina la yastarqun wala yaktawun
wala yatatayyaruna wala yaktawun wala rabbihim yatawakkalun. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Itu sifatnya yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, dan tidak minta dikei atau tidak melakukan kei. Dan yang ketiga, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tiarah, menganggap sial sesuatu dengan pertanda-pertanda. Dengan burung, misalnya burungnya kalau dia lihat burung ke kanan, oh ini hari bagus ini, dia lanjut. Kalau pas keluar rumah dia lihat burung ke kiri, oh ini nggak bagus ini hari. Itu tiara namanya. Akan datang satu bab khusus tentang masalah tiara ini. Dan Syekh akan terangkan kesyirikan di dalam hal itu. Dan yang keempat, sifatnya orang yang mentahqiq tauhid, wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabbnya. Kemudian ke-15, ibahatu al-munadharah fil ilm wal mubahatha fil ilm. Bolehnya munadharah dalam ilm. Ya, pembolehan munadharah dalam ilm. Munadharah itu diskusi, ya, saling membahas, saling menyampaikan argumen, hujjah. Iya. Dan saling membahas nas-nas syariat. Wal mubahatha fi nususi syara' lil istifada wa idharil haqq. Fungsinya untuk mengambil faidah dan menampakkan kebenaran. Tapi kalau munadharah untuk saling menjatuhkan, ini mengalahkan, nah itu tercela, ya, itu debat yang dilarang. Tapi kalau saling mengambil faedah itu hal yang bagus. Ke-16, umku ilmi salaf lima'rifatihim annal madhkurina fil hadith lam yanalu hadhil manzilata illa bi'amal. Kedalaman ilmu para as-salaf. Kedalaman ilmu para as-salaf. Karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang disebut dalam hadits ini tidak akan mendapatkan kedudukan tersebut kecuali dengan suatu amalan. Jadi Nabi kan kabarkan bahwa di tengah umatnya itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Setelah itu Nabi masuk ke rumahnya. Maka para sahabat pun duduk bercerita atau membahas, kira-kira siapa ini yang 70.000 orang ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di antara sahabat ada yang mengatakan bahwa ini barangkali yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Dan di antara sahabat ada yang berkata, oh, itu barangkali orang yang lahir sebagai muslim dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Iya. Jadi itu ucapan-ucapan mereka menunjukkan kedalaman ilmu para as-salaf. Sebab mereka tahu bahwa keutamaan itu hanya didapatkan dengan sebuah amalan. Ada upayanya. Iya. Beda sekarang ini, ya, orang kalau dahulu itu Nabi mendidik para sahabat itu seperti itu. Ingin sampai ke derajat yang tinggi harus ada amalan. Apakah dari amalan hati, amalan lisan, atau amalan anggota tubuh yang menunjukkan akan hal tersebut. Tapi kalau belakangan ini kita lihat dari sebagian manusia, dan seperti itu mendidik orang-orang. Kan kadang dia hanya berbuat apa saja dalam hidupnya, yang penting kamu ketemu guru, ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ini, cium tangannya sudah beres semuanya. Itu dapat dari mana? Iya. Keutamaan itu didapatkan dengan amalan.
didapatkan dengan amalan. Baik. Jadi harus dia tahu di kedalaman ilmu para as-salaf rahimahumullah. Kemudian yang ketujuh, hirsus salaf alal khairi wal munafasati alal amali salihah. Semangat para as-salaf kepada kebaikan dan bagaimana mereka berlomba-lomba untuk meraih amalan yang salih. Karena ketika Nabi sebutkan 70.000 orang ini, semuanya mencari siapa yang dimaksud. Iya. Dan ketika Nabi terangkan, maka Uqasyah bin Mihsan minta digolongkan masuk ke mereka. Setelah itu sahabat yang lain juga minta. Jelas ya, itu menunjukkan semangat mereka. Yang ke-18, anna tarkar ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid. Bahwa meninggalkan ruqyah dan kay itu masuk ke dalam tahqiq tauhid. Maksudnya di sini meninggalkan ruqyah, meninggalkan minta di ruqyah. Meninggalkan minta di ruqyah. Itu maksudnya. Iya. Bukan meruqyah ya, kalau meruqyah diri sendiri, Nabi meruqyah dirinya. Nabi meruqyah orang lain. Dan Nabi diruqyah oleh Aisyah. Nabi diruqyah oleh Aisyah. Mereka meruqyah boleh. Yang makruh itu terkait dengan tahqiq tauhid itu talabur ruqyah. Minta untuk diruqyah. Kemudian yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Pembolehan meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan sepanjang hidupnya. Sebab Uqasyah bin Mihsan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini, maka Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya tergolong masuk kepada 70.000 orang ini. Maka Nabi berkata, "Anta minhum." Kamu termasuk dari mereka. Itu doa Nabi untuk Uqasyah. Tapi dalam bentuk pernyataan. Artinya kalau Nabi mengatakan seperti itu syafaat beliau untuk Uqasyah, dan itu dibolehkan, diminta kepada Rasulullah SAW atau kita minta kepada orang lain yang salih mendoakan kita, boleh kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup. Adapun setelah meninggal, maka tidak boleh meminta doa kepada orang yang mati, orang yang sudah meninggal. Apakah itu Rasulullah SAW maupun selainnya. Kemudian yang ke-20, alamun min alami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara anna Uqasyata min as-sab'ina alladziina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adzab. Faqutila syahidan fi hurubir riddati radhiyallahu anhu. Ini tanda dari tanda kenabian ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana beliau kabarkan bahwa Uqasyah ini masuk di dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan Uqasyah itu beliau mati syahid. Beliau mati syahid ketika menghadapi orang-orang yang murtad. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka ada golongan manusia yang murtad di tahun 12 Hijriah itu diperangi oleh Abu Bakar. Dan waktu itu Abu Bakar menunjuk Khalid ibn al-Walid sebagai pimpinan pasukan. Uqasyah bin Mihsan ikut dan beliau mati syahid di situ. Uqasyah bin Mihsan ini
sahabat punya banyak keutamaan ya. Ke-21 keutamaan Fadilatu Ukasyah Ibnu Mihsan radhiyallahu anhu, karena beliau masuk di dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Beliau termasuk kaum muhajirin, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, berhijrah, hadir di beberapa peperangan, di perang Badar. Ya, hadir di perang Badar beliau. Dan orang yang hadir di perang Badar itu termasuk orang yang dijamin dengan surga. Tapi ini Ukasyah bin Mihsan ini dapat lebih, dijamin masuk surga, dan dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang ke-22 istimalul ma'arid wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakul lil akhar lasta minhum. Ya, penggunaan ma'arid, penggunaan kata bukan sindiran ya, penggunaan kata yang bisa menjawab apa yang dia tanyakan tetapi memberikan penyelesaian begitu. Ya. Dan ini dari kebagusan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu Ukasyah bin Mihsan berkata, "Ud'ullaha ay ja'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya saya masuk dalam 70.000 ini, maka Nabi berkata, "Kamu dari mereka." Berdiri lagi sahabat yang lain. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya juga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sabaqaka biha Ukasyah." Ukasyah sudah mendahului kamu. Beliau tidak jawab kamu tidak termasuk dari mereka, tapi beliau hanya jawab kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Maksudnya itu kesempatan didoakan tadi itu bagi siapa yang dahulu, segera. Ya. Kemudian terakhir saddud dara'i lialla yaquma man laysa ahlan fayurad. Terdapat saddud dara'i, menutup peluang supaya orang yang tidak berhak mendapatkan sesuatu tidak bangkit untuk meminta lalu akhirnya ditolak. Ini saddud dara'i kan. Jadi kalau misalnya orang itu tadi dikatakan oleh Nabi kamu juga dari mereka, semua mungkin satu masjid akan berdiri meminta. Jelas ya? Dan mungkin di antara mereka ada yang tidak layak misalnya sehingga ditolak. Iya. Baik. Selesai dari pembahasan hadits ini, wallahu taala alam.